Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kajian tauhid kali ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu petunjuk ke jalan yang lurus. Kali ini di kajian tauhid kita kali ini saya mau membahas tentang agar ujian air mata terasa ringan. Buat teman-teman yang tadi kemarin kan sudah ada materi tentang semua orang beriman itu diuji. Nah, lanjutan materi kali ini saya ingin membahas tentang agar ujian air mata terasa ringan. Ya kan teman-teman, saya ingin membacakan satu quotes dari Allah dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang mungkin di antara teman-teman ada yang barusan selesai tertawa, pengennya bahagia terus, pengennya senang-senang terus, tapi ternyata kemudian tahu-tahu cedot gitu kan. Allah kasih air mata. Terus kemudian mungkin lagi seneng-senengnya habis ngapain, dapat apa gitu, tahu-tahu Allah kasih air mata lagi gitu kan. Pengennya kan, ya Allah kok ada air mata terus sih, pengennya nggak mau ada air mata. Tapi ternyata kata Allah ya kan, apa yang menurut kamu baik belum tentu itu baik bagimu, tapi apa yang menurut kamu enggak baik ya, siapa tahu itu baik bagimu. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu nggak mengetahui. Ya terkadang kita manusia tuh pengennya, kan barusan tadi baru seneng-seneng, kok tahu-tahu harus ada air mata sih gitu kan. Nah itu lagi dan lagi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Karena setiap kejadian, setiap episode yang Allah hadirkan dalam hidup kita, persekian detik, persekian menit, persekian jam itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik ya. Kalau kita mau berjalan ke dalam, tanya sama diri kita, ya Allah ada apa ya kok Allah kasih seperti ini? Aku habis ngapain? Aku tadi habis apa? Kok tahu-tahu begini gitu kan? Banyak hal yang bisa Allah hadirkan dalam kehidupan kita ya, tahu-tahu habis tawa, kemudian ada air mata. Ya kan? Misalnya habis manis tahu-tahu dikasih pahit gitu contohnya ya. Itu agar kita nggak diabetes ya. Diabetes di dunia ini tuh macam-macam, ada diabetes bukan cuma di penyakit ya, tapi juga ada diabetes dalam kehidupan. Orang kalau diabetes, orang terlalu manis, terlalu dikasih manis terus sama Allah, maka dia bisa terlena. Maka kata Allah, biar kamu nggak terlalu terlena dengan kebahagiaan kamu gitu kan ya, maka ini bisa kasih sedikit air mata. Agar apa? Agar kamu kembali kepadaku gitu kan. Terkadang Allah sudah kasih air mata lagi, tapi kadang manusia belum kembali juga kepada Allah. Mungkin ada yang bilang, Princess aku tuh udah dikasih air mata, udah kembali sama Allah gitu kan, tapi kok dikasih lagi gitu kan. Itu biasanya Allah mau ngasih sesuatu yang besar. Mungkin Anda minta sesuatu sama Allah yang besar yang nggak tahu gitu kan ya. Sehingga kata Allah ini dikasih air mata dulu nih, karena nanti mau dikasih hadiah yang besar. Maka kita datang kepada Allah agar ujian air mata tersebut menjadi ringan. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Hamba ridho jika ini yang terbaik darimu gitu kan. Jika ini yang memang baik ya Allah, hamba ridho, hamba terima. Berikan kemudahan hamba untuk melewatinya ya Allah. Ringankan hamba untuk melewatinya, ringankan hamba untuk menjalaninya. Teman-teman mungkin
terkadang kita tuh merasa bahwa apa yang kita alami, air mata yang kita alami itu kita udah yang paling malang di dunia ini. Padahal ada orang lain yang justru merasakan lebih dari itu, hanya kita nggak tahu. Contoh ya, maksudnya guru-guru kita kan kayak Teh Nini, Teh Hanen Akira, kemudian Teh Peggy Melati Sukma, itu mereka menghadapi ujian-ujian yang Masya Allah gitu kan, yang penuh juga dengan air mata. Ya hanya mereka kembalikan semua kepada Allah. Kadar air mata seseorang itu sudah Allah ukur. Makanya tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 kan, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali memang sudah sesuai dengan takarannya, sudah sanggup. Jadi apapun yang Allah berikan di dunia ini buat Anda, buat teman-teman semua, buat saya juga, itu semua sudah sesuai takarannya. Kalau rasanya gini, ya Allah, Coach Amanda, ya Allah Princess, tapi rasanya itu sakit misalnya. Ya sampaikan sama Allah rasanya, agak ringan gitu loh. Ya Allah, rasanya kok ini banget ya Allah. Nanti Allah memberikan ketenangan di dalam jiwamu. Allah akan memberikan kedamaian, Allah akan berikan rasa sakinah, ya walaupun mungkin itu tidak mudah dilewati. Nah gitu teman-teman, jadi agar ujian ini terasa ringan, agar ujian-ujian yang dihadapi itu terasa ringan, ya sadari bahwa Allah itu memberikan sesuatu tuh sudah sesuai dengan takarannya. Kemudian di dalam surat ini juga nih Allah sampaikan, ya tadi kan ada ujian air mata tuh. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu Allah ulang 2 kali dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jadi ketahuilah ya teman-teman, pasti sudah tahu banget dan udah sering banget dengar ya, ketika selesai hujan itu ada pelangi. Hanya proses ketika untuk ada pelangi yang indah itu ya memang kita harus terus berproses dengan kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Teman-teman bisa dengan habis sholat itu kemudian membaca ya tafsir Al-Quran, baca, teman-teman akan ketemu, iya ya ternyata selama ini aku sudah banyak dikasih nikmat, ya kan? Atau selama ini sudah banyak dikasih nikmat, ternyata aku kurang membaca kalamullah, aku kurang ini, kurang itu gitu kan? Jilbab yang seharusnya sudah menutupi dada dan kemudian bokong tapi belum. Hanya karena mungkin masih di bidang penjualan, masih di kantor. Jadi teman-teman agak ringan ya, ujian air mata yang dialami teman-teman itu ringan, baik teman-teman itu di dunia pekerjaan, di rumah tangga, ya, di keluarga, di kantor, di bisnis, di mana saja. Jika ada air mata, tadi kan, surat-surat yang tadi itu kan sudah bisa menjadi rujukannya, bahwa mungkin kita membenci sesuatu tapi itu baik buat kita. Menurut kita ini bagus banget nih, ini keren banget, ternyata kata Allah itu belum tentu baik bagimu. Kemudian Allah sudah menakar ya, air mata yang Anda rasakan, air mata yang keluar dari mata Anda itu sebenarnya sudah sesuai dengan takarannya. Anda sanggup melewatinya karena dia akan dibuat naik kelas. Selanjutnya lagi, sesudah ada kesulitan, ada kemudahan. Setelah ada hujan, ada pelangi yang indah. Setelah ada gelap gulita menjelang pagi, kemudian setelah gelap gulita ada sinar matahari, ada sesuatu cahaya yang terang benderang. So gitu sahabat, teman-teman yang sudah sangat antusias banget di kajian tauhid kita ya di channel ini. Sekian dulu untuk kajian kali ini, teman-teman. Yang penting mengamalkan, yang masih ada air mata ya kan, lanjutkan, sampaikan, yang masih belum keluar, sampaikan kepada Allah. Katakan, ya Allah, hamba ridho ya Allah, walaupun ini tidak mudah ya Allah, tapi hamba ridho ya Allah, ini pasti sesuatu yang terbaik buat hamba. Jadi teman-teman harus sadari dulu bahwa setiap detik, setiap menit kehidupan kita itu semua sudah diatur sama Allah. Kadang habis nangis nih orang, baru selesai nangis, kemudian Allah membuat dia gembira dengan sesuatu berita gembira, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada juga yang tahu-tahu lagi bahagia-bahagia, tahu-tahu nangis gitu kan, tahu-tahu ada air mata.
Ya, seperti itulah. Itulah episode kehidupan yang hanya Allah yang tahu, dan untuk membuatnya ringan, jadikan 3 ayat yang tadi itu sebagai rujukan. Al-Baqarah 216, Al-Baqarah 286, dan Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oke, sekian dulu kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.